apakah seorang yang sudah dinyatakan sembuh dari COVID-19 kemudian bisa terpapar lagi dan kemudian dinyatakan positif seperti yang ada di kasus Blitar ini? Apakah ini mengejutkan bagi sejumlah kalangan termasuk para peneliti seperti Prof. Nidom, atau sebenarnya sudah bisa diprediksi sebelumnya? Jadi virus ini mempunyai karakter yang disebut dengan ADE, yaitu Antibody Dependent Enhancement, di mana dia akan melakukan reaksi terhadap hal-hal yang berkaitan dengan antibody. Oleh karena itu, penggunaan pendekatan yang menggunakan antibody, baik itu vaksin maupun plasma konvalesen, perlu kehati-hatian agar tidak menimbulkan side effect yang tidak terduga. Nah, kemudian apa yang terjadi di Blitar, di negara-negara lain, itu memang bagi para peneliti sudah diperkirakan bahwa virus ini mempunyai karakter yang berbeda dengan virus SARS atau MERS, di mana dia bisa menimbulkan second wave atau gelombang kedua, mungkin juga akan gelombang ketiga dan seterusnya. Artinya yang bersangkutan itu dinyatakan positif karena terpapar oleh virus baru dari individu lain, atau virus yang ada dalam tubuhnya ini kemudian reaktif lagi? Bahwa apakah virus ini adalah virus yang sama atau virus yang berbeda dengan yang menginfeksi sebelumnya, itu sangat tergantung. Oleh karena itu perlu dilakukan pengujian. Nah, jadi apakah virus itu bersembunyi atau si virus yang lain yang masuk, itu bisa dua-duanya kemungkinan. Tapi saya lebih cenderung mengatakan bahwa virus yang lama yang ada di dalam itu bersembunyi atau meliuk karena menghindari adanya antibodi yang sudah mulai terbentuk di dalam tubuh. Apakah kemudian perubahan-perubahan perilaku dalam virus ini dipengaruhi juga oleh antibodi berupa vaksin misalnya, atau antibodi lain yang kemudian dimasukkan ke dalam tubuh pasien, sehingga ada perubahan-perubahan struktur dalam virus yang saya bisa katakan mungkin ada mutasi, ada resistensi virus ini sehingga lebih kebal terhadap antibodi. Apa bahayanya, Prof? Efek dari ADE ini, yaitu Antibody Dependent Enhancement, di mana prosesnya sebetulnya pada waktu seseorang itu terinfeksi oleh virus COVID ini, maka di dalam tubuh itu akan mulai terbentuk antibodi untuk melawan virus ini. Nah, pada waktu tubuh itu sudah mulai membentuk antibodi karena infeksi itu, maka virus ini sudah melakukan yang saya sebut meliuk, jadi bersembunyi terhadap serangan dari antibodi. Nah, dengan cara seperti itu, maka virus ini bisa melindungi diri dari adanya antibodi itu. Oleh karena itu, kenapa perlu ada kajian lebih mendalam terhadap penggunaan vaksin, karena di situ adalah sebagai senjatanya antibodi, kemudian juga plasma konvalesen itu juga menggunakan antibodi. Oleh karena itu perlu dilakukan semacam ada pengujian-pengujian terhadap antibodi yang akan dibentuk oleh masing-masing perlakuan itu. Prof, apakah kasus di Blitar ini bisa menjadi indikator bahwa Indonesia harus bersiap memasuki serangan kedua, seperti yang terjadi di China misalnya, di Italia yang mereka menyatakan bahwa ada serangan kedua COVID-19? Sudah terbukti bahwa hewan juga sudah bisa tertular oleh virus SARS-CoV-2 ini. Oleh karena itu, epidemiologinya harus juga dicermati bagaimana selain melakukan physical distancing, juga harus bagaimana cara menghindari hewan sebagai faktor penular. Kemudian virusnya juga, karena ini virus RNA, sangat mudah untuk melakukan perubahan-perubahan yang saya sebut dengan model meliuk tadi, maka perlu dilakukan pengkajian setiap saat terhadap virus-virus yang ditemukan dengan baik itu gejala klinis yang berbeda, mungkin terhadap faktor organ yang berbeda yang terinfeksi, kemudian dengan model infeksi, reinfeksi, itu juga semua virusnya akan memberikan data-data yang sangat penting buat pengendalian. Nah, di situasi seperti sekarang, apa yang bisa Prof. Nidom merekomendasikan, terutama soal penanganan virusnya? Indonesia tidak perlu tergantung kepada lembaga-lembaga di luar negeri karena mereka akan melakukan pengujian karakter virus terhadap situasi lingkungan dari negara masing-masing. Sebaiknya Indonesia melakukan kajian
virus ini yang berdasarkan karakter di Indonesia. Saya menyadari bahwa persoalan sosial ekonomi ini memang sangat pelik dan penting, tetapi jangan melupakan bahwa pokok persoalan dari COVID-19 ini adalah virus SARS-CoV-2 yang mempunyai karakter yang unik dan sulit terduga.